Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Awang Gifari, NIM 180321100070 dari kelas B Ekonomi Produksi Pertanian, akan menjelaskan tentang Agricultural Risk Management in the Europe Union and in the USA guna memenuhi penilaian ujian akhir semester. Yang pertama ada latar belakang. Risiko dapat diukur melalui kerugian atau keuntungan dalam pendapatan. Dengan demikian, kemungkinan kelompok atau individu untuk menerapkan alat dan strategi manajemen risiko yang lebih bertarget. Semakin pentingnya faktor risiko yang mempengaruhi produksi pertanian ditekankan, baik langsung dan tidak langsung, oleh fenomena ekonomi dan alam lokal, regional, dan global yang dapat ditelusuri kembali ke dekade sebelumnya. Selain itu, sangat penting untuk menentukan bagaimana petani memandang pentingnya faktor risiko. Dalam kasus ini, tanggung jawab organisasi profesional dan pembuat kebijakan mudah terlihat karena mereka sering memainkan peran penting dalam orientasi dan pendidikan petani, sehingga memungkinkan petani untuk benar menilai pentingnya faktor risiko sehingga mereka dapat menyusun strategi manajemen risiko yang memadai. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang topik ini mengenai perbedaan persepsi risiko antar negara, sehingga memungkinkan melakukan perbandingan internasional dengan petani Eropa dan Amerika. Eropa telah lama menyadari pentingnya risiko dalam pertanian dan telah diselidiki menciptakan sistem manajemen risiko tingkat Eropa. Desain dan dampak ekonomi dari alat manajemen risiko untuk pertanian Eropa merupakan proyek penelitian yang dilakukan di bawah naungan Six Framework Program. Sesuai dengan tujuan itu, Amerika sendiri juga dipilih untuk penelitian ini karena sektor pemerintah Amerika Serikat, petani, dan akademisi juga menganggap manajemen risiko pertanian sebagai hal yang sangat penting. Meskipun saat ini versi makalah ini dibatasi oleh kurangnya informasi rinci tentang situasi USA terbaru. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 5 negara Eropa, yaitu ada Jerman, Hungaria, Polandia, Spanyol, Belanda, dan satu negara lainnya yaitu Amerika Serikat dipilih, dan produsen pertanian disurvei tentang persepsi mereka mengenai isu-isu yang diselidiki. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode penelitian yang diterapkan adalah survei kuesioner. Kuesioner tersebut diterjemahkan ke dalam 5 bahasa tersebut, dan dengan demikian dirancang untuk diselesaikan dalam semua bahasa negara yang dipilih. Dalam pengisian kuesioner ini membutuhkan 200 petani untuk mengisi kuesioner di masing-masing negara yang dipilih. Pengambilan sampel bertingkat dengan proporsional alokasi digunakan sebagai metode pengambilan sampel untuk survei kuesioner. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada risiko, persepsi, dan risiko pengalaman. Rata-rata keseluruhan menunjukkan bahwa cuaca dan bencana alam dianggap sebagai faktor dengan efek terbesar, diikuti volatilitas harga. Berdasarkan perbedaan yang signifikan statistik dari rata-rata faktor cuaca dan bencana alam, petani Polandia dan Hungaria menempati peringkat tertinggi untuk faktor ini, yang menunjukkan bahwa cuaca dan bencana alam memiliki efek besar pada pertanian. Yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, beberapa survei juga dilakukan Amerika mengenai persepsi petani terhadap faktor risiko yang berbeda dalam 2 dekade terakhir. Survei manajemen
Sumber Daya Pertanian atau biasa disebut ARMS pada tahun 1996 menyatakan menanyakan kepada petani sejauh mana mereka khawatir tentang faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi. Petani harus menilai faktor yang berbeda pada skala 4 poin, di mana nilai 1 berarti tidak peduli dan nilai 4 berarti sangat prihatin tentang faktor yang diberikan. Dan dapat dilihat juga pada tabel di bawah ini. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko. Pada tabel di samping itu dapat dijelaskan, selain mengetahui persepsi subjektif petani terhadap pengaruh faktor dan pengalaman yang diberikan terkait dengan risiko, sangat relevan untuk mengidentifikasi metode pengurangan risiko tertentu diterapkan oleh petani yang dijelaskan pada tabel. Untuk strategi manajemen risiko yang diterapkan di antara petani Amerika, sebagian besar studi memperlakukan bukan pada keseluruhan komposisi portofolio, melainkan pada penggunaan instrumen manajemen risiko tertentu, dan demikian menyusun tabel yang mirip dengan di atas, yang menjadi tidak mungkin untuk semua petani di Amerika. Tabel di samping menunjukkan bahwa alat atau strategi manajemen risiko yang paling banyak digunakan secara skala besar petani sabuk jagung adalah kontrak ke depan, partisipasi program pemerintah, dan asuransi pertanggungjawaban. Petani skala besar, terutama dari sabuk jagung, sangat bergantung pada pemerintah, program pertanian, diversifikasi baik dalam produk dan waktu, dan kontrak ke depan. Ini instrumen juga sangat penting di Uni Eropa, di mana subsidi nasional merupakan pendapatan yang signifikan bagi petani, sementara diversifikasi dan kontrak berjangka juga strategi dan alat yang banyak digunakan. Selanjutnya, saluran pemasaran yang diterapkan oleh petani dapat diamati tabel di samping. Mayoritas petani Belanda sebesar 64,9% dan Spanyol 53% menyatakan bahwa menjual produknya melalui koperasi, meskipun penjualan individu di Spanyol 43,5% juga penting, seperti halnya di Jerman, di mana 41,7% responden menyatakan bahwa saluran pemasaran utama mereka adalah individu penjualan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang kelebihan tersebut adalah manajemen risiko sangat membantu dalam upaya mengurangi kerugian akibat besarnya risiko yang ada, khususnya keuntungan yang disebabkan oleh forward contracting. Sedangkan kekurangan dari jurnal tersebut adalah dari perbandingan yang ada, kurang relevannya sampel yang didapat untuk dibandingkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.